Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Perdagangan menetapkan harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani minimal Rp11.500 per kilogram. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menilai ketetapan acuan harga gula tersebut masih belum bisa menguntungkan para petani. Badan Pangan Nasional atau National Food Agency bersama Kementerian Perdagangan menetapkan harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani minimal Rp11.500 per kilogram. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI, Sumitro Samadikun menilai ketetapan acuan harga gula di tingkat petani Rp11.500 per kilogram masih belum bisa disebut menguntungkan. Pasalnya biaya produksi gula tebu sedang meningkat, terlebih saat musim hujan. Oleh karena itu, APTRI berharap kenaikan acuan harga di tingkat petani ini dapat meningkatkan harga lelang di tingkat pedagang. Sumitro menambahkan, kenaikan acuan harga di tingkat konsumen masih bisa diterima. Seperti diketahui, selain kenaikan acuan harga gula di tingkat petani, pemerintah juga menaikkan acuan harga di tingkat konsumen menjadi Rp13.000 per kilogram. Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian pada komoditi gula. Pasalnya saat ini banyak gula rafinasi yang seharusnya untuk produksi industri tapi merembes ke pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema berikutnya, pemirsa, yakni polemik harga gula di tingkat petani, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Selamat pagi, Pak Sumitro. Selamat pagi Mas Fajar. Ya, Pak Sumitro, kita harapkan sehat selalu ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman yang di studio sehat juga. Alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak Sumitro sudah bergabung juga bersama kami di Market Review pagi ini. Pak Sumitro, terkait dengan tema kita hari ini, sebelum kita beranjak lebih dalam lagi, bagaimana sebetulnya kemudian kondisi industri gula di tanah air di tengah pemulihan ekonomi saat ini? Terima kasih Mas Fajar. Kalau kita bicara tentang industri gula nasional, maka kita harus bicara antara on farm di sawah itu pekerjaan kita dan off farm di pabrik itu pekerjaan industri gula kita. Kita ini selalu mentargetkan swasembada, tapi kadang-kadang tidak ada kesepahaman. Kesepakatan sih ada, tapi nggak paham juga dari mana ini harus diawali supaya kita ini industri kita ini bagus dalam arti produksi kita meningkat, tapi juga akhirnya juga berdampak harga kita ini bisa bersaing dengan harga internasional. Kondisi yang sekarang terjadi adalah produksi tebu petani di tingkat sawah kita, di lahan, ini sulit untuk ditingkatkan karena beberapa hal diantaranya adalah pendapatan petani tebu itu sendiri tidaklah menjanjikan, terutama di tahun 2016 sampai dengan di tahun 2000, bahkan kita masih bayang-bayang ini 2022, 2021 kemarin kita ini hampir bisa dikatakan pendapatan kita ini kalau mepet itu aja bisa bagus, tapi di tingkat petani banyak petani mengalami kerugian karena tidak menariknya komoditas ini dalam sisi keuntungan di tingkat akhir. Kami sudah menekan sedemikian rupa biaya, tapi rupanya kita ketahui juga dalam tingkat HPP ini pemerintah menetapkan terus sampai dengan dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 kemarin, HPP-nya ini kan 9.100 dan tidak mengalami kenaikan, dan ini mendorong petani ini, menjadikan petani ini dorongan gairah ini tidak begitu tinggi, termasuk juga secara finansial. Kita melihat bahwa untuk diketahui saja yang paling gampang kita ingat, harga jual gula kita ini di tahun 2020 ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian 11.200, dan itu harus dibeli oleh para importer yang mendapatkan penugasan untuk impor, karena mungkin di sana karena di sana pasti ada keuntungan yang ini bisa disubsidikan silang. Tapi itu pun tidak bisa dilaksanakan jangankan 100%, 50%. Hanya kurang lebih sekitar 16% dari total produksi kita yang bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang diberi tugas. Yang kedua, pada tahun 2021, jadi setahun berikutnya, kita ini disepakati juga oleh pemerintah waktu itu melalui Kementerian Perdagangan, harga gula kita ini diamankan 10.500, turun. Coba
Komoditas yang lain naik, kita ini turun. Itu pun dengan 10.500 itu juga tidak seluruhnya bisa dibeli oleh para importer yang beri tugas. Bahkan lelang kita kalau tahun 2000 produk 2020 terakhir kita hanya laku 10.600. Tahun 2021 kemarin ini rata-rata kita lelang gula ini 10.250. Oke. Dan ini ya. Dan ini memberikan hasil yang kita terima kurang, dan berikutnya lagi dalam kita memelihara tanaman di tahun berikutnya lagi ini tidak bisa secara maksimal karena memang gairah kita nggak ada lagi. Nah, tahun 2022 ini memang benar kami sudah menerima edaran dari Kepala Bappenas dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang sebetulnya itu sudah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang kemarin baru diganti ini pada 2-3 hari sebelum hari pelaksanaan bulan Ramadan atau menginjak bulan Ramadan ini 11.500 dengan catatan itu adalah HPP. HPP apa ya? HPP bukan fixed rate, jadi bukan harga flat, bukan HPP. Nah, ini juga memberikan gairah kepada kami dengan penugasan waktu itu yang diberi tugas adalah BUMN yang menggiling gula, dan kami sudah ketemu dengan para direktur utama yaitu holding PTPN 3 yang membawahi seluruh PTPN gula dan holding RNI yang membawahi pabrik gula milik RNI. Beliau akan sanggup membeli gula pada saat bila mana dilelang. Nah, ini yang harus dipahami bahwa pada saat diadakan lelang nanti terjadi penawaran oleh pedagang di bawah 11.500, maka BUMN ini sanggup membeli dengan harga 11.500. Oke. Jadi bila mana dilelang di bawah, ini kesepakatannya. Ya. Bahkan di beberapa forum kami bertemu dengan Pak Dirut ini. Tapi ada rupanya yang ini tidak usah kami sebutkan, yaitu BUMN kita yang mencoba membeli dengan harga flat atau fix 11.500. Ini namanya jauh dari harapan kami. HPP ini adalah harga dasar di mana itu yang bisa ditoleransi oleh pemerintah paling bawah bagi petani tebu. Inilah harga gula yang paling bawah. Jadi ini bisa naik sampai 11.000 lebih 700, 800 bahkan 12.000 pun boleh, dengan catatan ini tidak memberikan satu dampak yang sangat ekstrim kepada konsumen. Tapi 11.500 artinya sudah cukup ideal, Pak Sumitro. Belum 11.500, makanya sebetulnya 11.500 ini belum, cuma saja ini kan kami tetap harus bersyukur, orang Indonesia ini kan harus gampang bersyukur daripada tetap 9.100 seperti dulu. Oke lah 11.500, tapi itu harus dipahami bahwa itu adalah HPP. HPP itu adalah harga yang bisa ditoleransi paling rendah bagi petani gula petani tebu untuk menjual gulanya. Sehingga BUMN yang diberi tugas itu pun jangan mencoba-coba untuk menggiring pada harga fix 11.500. Kalau itu digiring di sana, berarti kita tidak punya harapan lagi untuk naik. Yang kedua harus juga diingat, tahun ini kita tahu bahwa produk-produk makanan pokok kita pun mengalami kenaikan. Petani ini ngejoknya aja ya. Petani tebu itu kalau beli kita nggak semuanya nanam cabai. Jadi kalau cabainya naik kita juga ikut ngerasain naik. Kalau ayamnya naik kita juga ikut ngerasain naik. Telur naik juga, kita kebutuhan kita itu naik. Kita belum bicara tentang kebutuhan untuk nanam tebu. Sehingga kalau yang lain-lain naik ini kita harusnya juga ada kompensasi lah. Petani kita ini jangan di-fix pada harga 11.500. Misalnya kita dengan seperti tahun ini juga, tahun 2022 ini, pada saat kita mencukupi kebutuhan pasar kita ini dengan gula impor, di mana kita ditugasi beberapa perusahaan termasuk BUMN ditugasi impor, bahkan PTPN 3 Holding ini mendapatkan penugasan kalau tidak salah 250.000. Ini penjualan gula dari impor ini dijual paling ya sebagian besar ya mayoritas dijual pada tepat itu 12.300, 12.500, dan pasar itu tidak bergolak.
Artinya konsumen juga tidak teriak-teriak pada saat eceran harganya 14.000 karena sebetulnya 13.500 ini kami sudah berulang kali ketemu dengan Pak Dirjen, Pak Mendak pada waktu itu adalah harga acuan. Itu bukan HET, itu adalah harga acuan sehingga kalau ini misalnya 14.000 pun pasti ini tidak akan Satgas turun tangan untuk menangani agar itu tidak boleh. Karena ini acuan ini bolehlah di sekitar itu, jangan melonjaknya kayak komoditas yang lain misalnya ditetapkan 14.000 harganya menjadi 28.000. Ini kan walaupun kami juga ikut beli ini pada waktu minyak naik segitu petani tebu kita juga beli barang yang naik. Oleh sebab itu gula ini sebetulnya harus dipahami HPP itu adalah harga terendah sedangkan 13.500 itu adalah harga acuan. Jangan kita anggap bahwa kita tidak boleh jual gula di atas 13.500. Sekarang pun saya yakin di Jakarta sana di kiri kanan masih ada harga gula yang dijual misalnya 13.800, 13.900 bahkan 14.000 dan itu tidak masalah. Kalau itu terjadi dan itu tidak dimasalahkan juga dan saya kira konsumen kita juga sadar bahwa petani tebu ini harus diberi satu keuntungan yang memadai. Kita tidak ingin untung besar ya kalau gitu. Oke, tapi jika kemudian dikaitkan dengan tingkat produksinya saat ini, Pak Sumitro, dengan harga tadi di tingkat konsumen, memang kita tahu di level 13.500-an, apakah tingkat produksinya masih cukup memadai sampai dengan saat ini, terutama di tengah musim, apakah kemudian ada kondisi-kondisi yang cukup berbeda di tengah tahun saat ini? Perlu diketahui Mas Fajar, hari ini kita mengalami anomali juga ya, anomali iklim juga. Sengaja background di saya buat ini adalah traktor yang menarik truk tebu. Jadi ini adalah foto tahun panen tahun 2022 ini adalah kebun di sekitaran saya ini, di mana ini membebani petani untuk menambah biaya di sana. Lah oleh sebab itu kami ingin sampaikan produksi kita ini sebetulnya sekali lagi ini bisa kita tingkatkan karena ini tidak lepas dari harapan petani untuk untung. Nah oleh sebab itu awal-awal musim giling ini kita juga ada keperasan yang kita tanam. Oleh sebab itu kalau kita melihat kondisi saat ini sebetulnya ini adalah hasil dari musim tanam tahun 2021 di mana harapan petani pada waktu itu tidak kesampaian karena harga gula kita itu masih rendah. Jadi produksi kita tahun ini 2022 saya pikir tidak jauh dari 2021. Kami berharap dengan adanya kenaikan HPP dan kita pahami bersama bahwa harga acuan ini menjadi acuan bukan harga fix di mana kita tidak boleh lebih dari itu, maka ini harapan saya bisa memberikan tambahan penghasilan yang memadai bagi petani dan ke depan kita boleh berharap pada tahun 2023 kita bicara ini kalau musimnya normal saja atau tidaklah ekstrim terjadi perubahan ekstrim, kita akan ada peningkatan produksi di tahun 2023 ini. Oke, harapannya ada peningkatan produksi. Harapannya ada peningkatan produksi. Begitu ya, tadi ada gairah di sana terkait dengan harga yang sudah kemudian ditetapkan juga. Lantas bagaimana kemudian dengan impor gula yang masih terus dilakukan sampai dengan sini? Apakah ini juga masih menjadi tantangan bagi para pelaku industri gula di tanah air, terutama bagi para petani di Indonesia? Nanti kita akan ulas lebih jauh, Pak Sumitro, usai jeda. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan ulasan kita di hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat infografis terlebih dahulu terkait dengan konsumsi gula nasional dan juga produksi gula nasional. Kita ke infografis yang pertama, ini terkait dengan konsumsi gula nasional, di mana di tahun 2017 5,1 juta ton, kemudian 2018 5,1 juta ton, dan berlanjut di tahun 2019 masih di angka yang sama. Kemudian naik di tahun 2020 5,2 juta ton dan juga di tahun 2021 5,3 juta ton. Dari konsumsi kita bergeser ke produksi gula nasional di mana di tahun 2017 2,36 juta ton, kemudian di 2018 2,19 juta ton, 2019 2,17 juta ton, 2020 2,22 juta ton, di 2021 2,1 juta ton. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Pak Sumitro, berlanjut dari diskusi kita di segmen sebelumnya terkait dengan produksi yang sudah dilakukan oleh pelaku industri saat ini di tanah air. Tentunya ini tidak bisa menjadi upaya sendiri dari para petani ataupun pelaku industri. Apa yang kemudian sudah dilakukan atau disupport oleh pemerintah atau justru yang belum disupport oleh pemerintah sampai saat ini?
Terima kasih Mas Fajar. Jadi kita ingin sampaikan juga bahwa produksi tebu ini kalau kita meningkatkan ini tidak hanya semangat dan gairah, walaupun gairah itu pegang satu peran yang penting, tetapi juga unsur-unsur yang menimbulkan petani tebu ini menjadi lebih mudah untuk meningkatkan produksinya. Misalnya ya, tadi disampaikan produksi kita ini kan ya beranjak tidak lebih dari itu saja. 2,1, 2,2, 2,3 Bapak. Kalau kita ketahui bahwa pada tahun 2013 kemarin kita nggak usah jauh-jauh pada zaman Belanda. 2012, 2013 kemarin kita bisa memproduksi 2,5 sampai 2,6 juta ton. Pada saat itu kita baru saja memperoleh hasil dari revitalisasi bongkar ratun ya, tanaman kita. Ada program pemerintah waktu itu tahun 2003-2004 itu ada program bongkar ratun. Waktu itu Menteri Pertaniannya saya ingat Pak Bungaran Saragih, Dirjen Bunya waktu Pak Agus Pak Pahan, saya sampai apal itu ada program itu, dan itu menghasilkan peningkatan produksi yang bukan main. Yang kedua, pelayanan pemerintah berupa pemberian sarana produksi pupuk. Pupuk subsidi ini diberikan kita setiap tahun, itu kita menjelang tanam kita itu ada rapat itu. Seluruh Indonesia itu. Petani ini butuhnya sekian, petani tebu. Nah, itu terus kebutuhan kita ini kita kawal, dan pemerintah membuka diri untuk dikoreksi kalau terjadi misalnya distribusi pupuk subsidi yang itu menjadi harapan petani untuk ringannya beban kami, itu berkurang kita kawal. Kita masih ada kesempatan. Tetapi bersamaan dengan kita ditetapkan, dan waktu itu untuk diketahui nggak ada HIT loh. Nggak ada HIT, nggak ada harga acuan penjualan itu nggak ada, dan kita tidak mengalami harga yang sungguh sangat ekstrim kecuali pada saat ini. Nah, kita masih ada juga sekarang pupuk ya. Pupuk ini hanya subsidi ini baru lancar kita mendapatkan distribusi ini paling sekitar sampai dengan tahun 2018, 2019. Semenjak 2019, 20, 21 ini hampir, apalagi sekarang ini hampir kita ini sudah tidak mendapatkan lagi pupuk subsidi, adanya pupuk non subsidi. Nah, pupuk non subsidi ini harganya juga meloncat-loncat. Kami pernah protes ini. Kenapa? Karena pupuk subsidi ini harganya pada saat dijual pada saat kita ada pupuk subsidi, non subsidi ini dijual 1 tonnya ini di 3.800.000 ya, 380 per kilogram. 1 tonnya itu sekitar itu, dan kalau pupuk kita memerlukan misalnya taruh buat mudah 1 ton aja, kalau subsidi 1,6 juta, nah kalau non subsidi 3,8 nggak apa-apa lah, selisih sedikit. Begitu subsidinya dikurangi, non subsidi ini susah dicari juga. Susah dicari, harganya tahu nih harganya pun ini sesuai dengan perubahan harga yang bahan baku yang masih diimpor juga, yaitu mohon maaf, untuk ZA ini sekarang ini kurang lebih 5,8 sampai di petani sekitar 6.000. Jadi kalau 1 hektar dulunya itu 1,6 juta, kita jadi 6 juta. Itu belum kalau kita bicara pupuk urea. Ya. Ureanya bisa sampai 11 juta, 12 juta itu 1 ton. Kalau kita butuh berapa 2 kintal aja itu sudah 2,5 juta. 2 juta per hektarnya. Dan ini yang mendorong, menjadikan pertanyaan kami, kenapa di satu sisi kita ini harus ada peningkatan produksi, tapi di sisi yang lain kebutuhan pokok yang kita harusnya ini mendapatkan kelonggaran dari pemerintah, ini kita cuma menerima janji saja. Apalagi sekarang ya, dengan alasan RDKK kita ini sekarang pakai E, ya oke lah kita pakai E, tapi kita ingin seperti dulu itu RDKK kita ini kalau petani tebu juga langsung ditangani loh koperasi petani tebu rakyat kita kan ada koperasi petani di setiap pabrik gula atau KUD yang masih eksis, dia nangani khususon untuk tebu itu RDKK-nya boleh sendiri. Sekarang RDKK kita ini digabung sama petani tanaman pangan. Kita tahu bahwa programnya Kementerian Pertaniannya sekarang ini nggak adanya cuma pajale, walaupun kita tahu lenya ini kedelainya kita juga merosot terus produksinya. Padi, jagung, kedelai, nggak ada tebunya, nggak ada. Kalau kita jual diuber-uber supaya nggak boleh dijual mahal-mahal, naik dikit nggak boleh. Kita harus pikir konsumen. Tetapi kalau kita fasilitas untuk produksi ini kita nggak diprioritaskan. Ini kan khawatir saya kalau ini terus-menerus seperti ini, maka impor yang tadi dikaitkan.
Ya. Setiap tahun akan meningkat. Ini pun sebetulnya impor kita ini udah terlalu melecehkan produksi kita. Kita tahu bahwa pada saat kebutuhan kita ini kecil gitu ya, kebutuhan kecil, impor kita itu justru gede. Taruhlah tahun 2022 ini. Tahun 2022 awal stok kita ini 1,1 juta ton. Itu sebetulnya kalau diminum orang Indonesia ini masih cukup untuk 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Sehingga kalau panen kita Juni, kita baru butuh Mei, Juni. Mei, Juni kebutuhan 2 bulan ini paling-paling 500.000 ton. Tapi berapa impor kita? Impor kita ini 980 plus 150. Kalau tidak salah impor kita ini 1.150.000 ton. Jadi 1.100.000 ton. Itu impor kita dan itu berlebih. Artinya memang tadi jika komponen-komponen pendukungnya saja tidak disupport, begitu tidak dibantu, harapan kita untuk peningkatan produksi gula yang signifikan, swasembada gula ini dirasa masih cukup jauh ya Pak Soumitro ya? Ya ada, nanti dikoreksi lagi. Kita mau swasembada ini kan mulai tahun 2019, 18 mau swasembada diundur lagi. Dan sekarang justru kalau dulu itu cita-cita sebetulnya swasembada untuk konsumsi sendiri ini udah tercapai tahun 2012 yang lalu. Sudah tercapai tahun 2013 itu 2,6 juta. Sekarang kita swasembadanya dipindah, swasembada untuk konsumsi langsung, bukan untuk kebutuhan gula nasional. Nah ini karena apa? Di sini ada impor yang selain untuk gula kristal putih adalah gula kristal rafinasi yang harusnya juga hanya untuk industri. Yang itu notabene harganya lebih murah. Sekarang masuk pasar. Saya baru terima laporan dari kawan-kawan di tingkat daerah. Laporan saya, Pak, ini ada gula ini dijual nih, ada laporan ini gula. Ya. Ini laporannya. Ini gula kita ini dipengaruhi juga pasar kita ini oleh gula oleh gula rafinasi yang sudah masuk ke pasar, dan saya instruksikan untuk seluruh komponen petani untuk mencoba mencari kebenaran. Kalau memang ini benar, maka pengawasan pemerintah terhadap pemasaran gula rafinasi ini juga komitmennya perlu dipertanyakan. Saya khawatir, Mas. Saya berharap banyak memang dari Pak Menteri Perdagangan yang baru ini, apapun ini adalah keputusan Presiden yang harus kita hargai. Tetapi saya khawatir nanti karena ini baru-baru ini yang jadi ekspos inilah, maaf ya, minyak aja. Nanti fokusnya ke minyak, gulanya ini yang sekarang butuh perlindungan lupa juga, kelewatan gitu loh. Oke, jadi memang akhirnya fokus ke salah satu komoditas, akhirnya komoditas lain terlupakan. Bahkan kita tahu gula juga menjadi salah satu komoditas utama yang tadi bahkan konsumsinya saja belum mampu dipenuhi dari dalam negeri, akhirnya impornya akhirnya lebih banyak lagi dan bahkan akhirnya bisa menjadi tantangan sendiri bagi pelaku industri gula di tanah air. Lantas, bagaimana kemudian akhirnya hal utama yang harus dilakukan untuk dalam waktu dekat untuk mampu meningkatkan produksi gula di Indonesia, Pak Soumitro, baik dari langkah pemerintah atau pelaku usahanya sendiri? Yang pertama, yang selanjutnya harus kita pahami adalah produksi gula nasional ini tidak bisa hanya tergantung pada ini program kita. Dengerinlah keluhan petani ini, bahwa kita tidak akan mengeluh melebihi, kita tidak mau melebihi apa yang betul-betul kami keluhkan. Pupuk ini harus dijaga. Udahlah, kalau mau sekarang non subsidi, oke non subsidi. Tapi prioritaskanlah suplainya ini kepada kami dan tidak usah dilewat-lewatkan program ini. Izinkanlah koperasi petani tebu rakyat atau KUD yang masih bisa melayani petani tebu langsung itu untuk nebus langsung pada Petro. Nggak usah lewat program ini. Ya. Udah nanti banyak titip-titipan. Yang kedua juga pelaksanaan bibit ini harus juga bibit tebu ini juga harus benar-benar diperhatikan supaya kita bisa menanam tebu yang bibitnya unggul. Yang ketiga ini yang juga tidak ini, pemberantasan hama. Kita ini masih banyak yang tikus ini sekarang merajalela bukan main. Dan yang terakhir nanti, pabrik gula kita ini harus diperbarui. Kita sekarang kan saya sudah sering sampaikan dan saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri BUMN juga,
Ini ada Revitalisasi ya Pak Sumitro ya? revitalisasi ini beneran, cobalah. Kalau BUMN kita ini dikucuri dana, nggak usah banyak-banyak. Saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri BUMN di dalam satu forum saya ketemu. Kalau cuma uang 10 triliun saja, mohon maaf, saya juga belum pernah pegang uang 1 triliun. Kalau cuma uang 10 triliun saja bagi pemerintah sebetulnya adalah kecil. Ngapain BUMN kita, dalam hal ini pabrik-pabrik gula milik PTPN kita, harus mengundang investor dari luar negeri yang tentu itu akan menjadikan gerak kita kurang fleksibel. Baik. Udah. Itu sepertinya 4 saran utama begitu yang harus kemudian dilakukan dalam waktu dekat, terutama ini juga berharap pemerintah concern ke sini untuk kemudian akhirnya membantu meningkatkan gairah dari pelaku industri gula di tanah air, terutama petani tebu begitu yang ada di Indonesia, agar kemudian nanti kita semua juga yang merasakan manfaat dan juga hasilnya. Baik Pak Sumitro, sayang sekali waktu kita terbatas pagi hari ini, sepertinya masih bisa kita gali lebih dalam, tapi mungkin nanti kita lanjutkan di sesi lain. Pak Sumitro, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, sukses selalu, dan tentunya tetap semangat. Terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Fajar Wahyam beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.